Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi dengan tema Asta Cita keempat, Pembangunan Sumber Daya Manusia. Saya WA pimpinan daerahnya lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun ini saya. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah. Tapi menurut saya ini alarm untuk kita coba agak serius dulu urus soal begini. Dan syukur kejadian ini Pak Wali, Bapak Ibu kita berhadir di Jakarta. Syukur ini diketahui publik setelah kita Rakornas. Bayangkan kalau itu kejadian Pak Prabowo pengen Pak pasti mati kita di Cincang. Berdasarkan video tersebut, dapat kami simpulkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dasar yang menyebabkan anak SD tidak bisa membaca berdampak pada kondisi psikologis hingga tragedi. Video ini berkaitan dengan Asta Cita keempat, yang mana kasus ini menunjukkan belum optimalnya pembangunan SDM melalui pendidikan, khususnya dalam pemerataan kualitas dan pelindungan siswa. Baik, sebelum kita membahas kebahasan utama, saya akan membacakan bagian pendahuluan. Ini didasari pada Cita-Cita Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 sampai 2045 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama untuk mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Implementasi tahap awal visi ini dituangkan dalam RPJMN 2025 sampai 2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang memfokuskan upaya pada perkuatan transformasi struktural bangsa sebagai dasar pembangunan jangka panjang. Pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi saat ini. Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas strategis yang tidak dapat ditawar demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai fondasi utama kemajuan bangsa, kualitas manusia menjadi penentu apakah Indonesia mampu bertransformasi menjadi negara maju atau justru tertinggal. Namun, upaya ini masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah yang menghambat pemerataan kompetensi warga negara. Di sisi lain, rendahnya keterampilan digital di tengah derasnya arus revolusi industri 4.0 serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata semakin memperlebar celah produktivitas nasional. Jika permasalahan sistematik ini tidak segera ditangani secara komprehensif, Indonesia akan kehilangan momentum bonus demografi dan menghadapi kesulitan besar untuk bersaing di kancah global. Setelah apa yang menjadi latar belakang isu yang kita ambil, terdapat transformasi sumber daya manusia melalui implementasi Asta Cita. Terdapat beberapa poin, diantaranya dinamika global dan disrupsi teknologi. Apa sih dinamika global dan disrupsi teknologi itu? Yaitu perubahan cepat dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, dan otomatisasi menuntut adanya tenaga kerja yang adaptif, kreatif, dan memiliki keterampilan tingkat tinggi, high order thinking skills, tanpa penguatan sumber daya manusia. Indonesia berisiko hanya menjadi penonton dan pasar bagi kemajuan teknologi global. Setelah itu, terdapat visi Indonesia Emas 2045 yang mana fokus pembangunan dalam Asta Cita yang menekankan penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan peran perempuan menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Penguatan karakter dan nilai bangsa, integrasi nilai-nilai luhur bangsa, penguatan moderasi beragama, dan semangat nasionalisme sangat penting untuk menjaga kohesi nasional di tengah gempuran ideologi transnasional dan budaya global. Relevansi pembangunan yang inklusif. Asta Cita memandang pembangunan SDM harus dilakukan secara inklusif. Hal ini mencakup pemerataan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Prioritas strategis pembangunan SDM sumber daya manusia. Yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan berkualitas. Yang kedua, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja. Yang ketiga, penguatan sistem kesehatan dan distribusi tenaga medis. Setelah itu, terdapat pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Saat ini, akses pendidikan berkualitas masih terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan guru, fasilitas, dan teknologi. Pemerataan pendidikan berarti memastikan setiap anak Indonesia tanpa memandang lokasi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Upaya yang dapat dilakukan, distribusi guru secara merata, pembangunan sekolah di daerah tertinggal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh. Peningkatan keterampilan digital tenaga kerja. 1. Revolusi Industri 4.0 menuntut tenaga kerja dengan literasi digital tinggi. 2. Banyak lulusan pendidikan belum memiliki keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Ketiga, peningkatan keterampilan digital mencakup pelatihan vokasi berbasis teknologi, integrasi kurikulum digital di sekolah, serta program sertifikasi digital untuk tenaga kerja. 4. Dengan keterampilan digital yang kuat, tenaga kerja Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global. Penguatan sistem kesehatan dan distribusi tenaga medis. Kesehatan adalah faktor penting dalam produktivitas sumber daya manusia atau SDM. Saat ini, distribusi tenaga kesehatan belum merata. Tenaga medis
lebih banyak terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan dokter dan fasilitas. Penguatan sistem kesehatan mencangkup peningkatan layanan kesehatan primer, pemberian insentif bagi tenaga medis di daerah terpencil, serta pemanfaatan telemedicine untuk menjangkau wilayah sulit akses. Dengan sistem kesehatan yang kuat dan merata, kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan produktivitas sumber daya manusia lebih optimal. Tentunya, untuk menjadi negara yang maju, Indonesia memiliki tantangan yang diantaranya 1. Ketimpangan pendidikan antar wilayah, 2. Distribusi tenaga kesehatan yang belum rata, dan 3. Rendahnya literasi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis isu menggunakan metode APKL, yaitu Aktual, Problematik, Kehalayakan, dan Layak. Dari aspek aktual, isu ketimpangan pendidikan dan keterampilan digital masih sangat nyata terjadi di Indonesia saat ini. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan akses pendidikan antar wilayah, serta masih rendahnya kemampuan digital di sebagian masyarakat. Kedua, aspek problematik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia masih belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan global, terutama di era digital yang menuntut keterampilan dan adaptasi yang tinggi. Aspek ketiga, kehalayakan. Isu ini menjadi perhatian luas karena berdampak langsung pada masyarakat. Disrupsi teknologi dan pengalaman pandemi telah memperjelas bahwa pembangunan SDM menjadi kebutuhan mendesak. Dan poin yang terakhir atau yang keempat yaitu aspek kelayakan. Pembangunan SDM merupakan isu yang sangat layak untuk diangkat karena merupakan investasi jangka panjang yang strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa. Analisa menggunakan teknik USG atau untuk menentukan prioritas. Isu pertama mengatakan agensi pendidikan dan keterampilan digital harus segera ditingkatkan. Isu yang kedua, seriousness jika tidak ditangani, daya saing bangsa akan menurun drastis. Isu yang ketiga, growth. Masalah akan semakin besar seiring perkembangan teknologi dan globalisasi. Analisa menggunakan teknik USG. Pertama, nomor 1, ketimpangan pendidikan. Urgensi mendapatkan poin 5, seriousness atau keseriusan mendapatkan poin 5, dan growth atau perkembangan mendapat poin 4. Total ketimpangan pendidikan adalah 14. Keterangannya sangat mendesak karena berdampak luas pada kualitas sumber daya manusia dan kesenjangan sosial. Jika tidak ditangani, akan memperlebar ketimpangan. Yang kedua, distribusi tenaga kesehatan. Urgensi mendapatkan poin 4, seriousness mendapatkan poin 4, dan growth atau perkembangan mendapatkan poin 3. Total keseluruhannya adalah 11. Keterangan penting karena dengan pelayanan kesehatan masyarakat, namun pertumbuhannya tidak seperti isu. Selanjutnya, poin yang terakhir, poin nomor 3, literasi digital. Urgensi mendapatkan poin 5, seriousness mendapatkan poin 4, dan growth atau perkembangan mendapatkan poin 4. Total keseluruhan adalah 13. Sangat relevan di era digital. Jika tidak ditingkatkan akan menghambat daya saing dan meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi. Berikut adalah hasil dari diagram Fishbone mengenai isu ketimpangan pendidikan antar wilayah. Pertama, kita tinjau dari sisi manusia. Masalah utama di sini adalah penyebaran guru yang tidak merata serta kurangnya jumlah tenaga pendidik di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, dari sisi metode pendidikan. Kita menemukan adanya kurikulum yang terkadang kurang relevan dengan kebutuhan lokal serta metode belajar yang masih kurang efektif untuk diterapkan di berbagai kondisi wilayah yang berbeda. Kita bergeser ke aspek material atau sarana. Hambatan nyata yang dihadapi adalah terbatasnya fasilitas sekolah dan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini diperparah oleh faktor lingkungan, di mana daerah terpencil memiliki akses yang sulit, sehingga menciptakan ketimpangan yang lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, jika kita melihat dari sisi manajemen atau kebijakan, ditemukan bahwa kebijakan pendidikan belum merata sepenuhnya. Seringkali program yang dijalankan bersifat sporadis atau tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya tidak permanen. Terakhir, di era modern ini aspek teknologi menjadi faktor penentu. Rendahnya literasi digital di daerah-daerah tertinggal membuat kesenjangan informasi dan kualitas pendidikan semakin nyata. Sebagai kesimpulan, ketimpangan pendidikan ini bukan hanya masalah suatu faktor saja, melainkan akumulasi dari masalah SDM, sarana, kebijakan, hingga teknologi. Untuk mengatasi ini, kita memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif di seluruh aspek, agar kualitas pendidikan di Indonesia ini bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat bangsa ini. Berikut adalah tabel alternatif dari pemecahan masalah. Untuk isu yang pertama yaitu ketimpangan pendidikan. Untuk alternatif pemecahan masalahnya, berupa pemerataan guru dan fasilitas, digital learning untuk daerah tertinggal. Sementara untuk hasil yang diharapkan, yang pertama, redistribusi guru bersertifikasi ke daerah 3T dan renovasi gedung sekolah yang tidak layak. Yang kedua, penyediaan infrastruktur internet satelit dan bantuan perangkat tablet edukasi untuk siswa. Sementara para pihak yang terlibat, yang pertama, Kemendikbudristek dan Kemenak, lalu ada Kemen PUPR, Kemenkominfo, dan pemerintah daerah. Lalu kita ke isu yang kedua, yaitu mengenai rendahnya keterampilan digital. Untuk alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama, pelatihan vokasi berbasis teknologi, lalu integrasi kurikulum digital di sekolah. Sementara hasil yang diharapkannya yang pertama penyelenggaraan bootcamp IT dan sertifikasi kompetensi digital yang bekerjasama dengan industri. Lalu pembaruan kurikulum nasional yang memasukkan literasi data, coding dasar, dan etika digital sejak dini. Sementara untuk para pihak yang terlibat, yaitu Kemenaker, sektor swasta, Kemenkeu melalui LPDP-nya, lalu ada lembaga sertifikasi profesi. Yang terakhir yaitu isu mengenai distribusi tenaga kesehatan. Untuk alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama insentif bagi tenaga medis di daerah terpencil,
penguatan pelayanan kesehatan primer. Sementara hasil yang diharapkan yaitu pemberian tunjangan khusus, fasilitas rumah dinas, serta prioritas beasiswa spesialis bagi tenaga medis di DTPK. Lalu ada optimalisasi fungsi puskesmas melalui digitalisasi rekam medis dan pengadaan alat kesehatan esensial. Sementara untuk para pihak yang terlibat, yang pertama Kementerian Kesehatan, Kemenpan RB, organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IBI, dan Bappenas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembangunan SDM merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi 3 isu strategis. Pertama, ketimpangan pendidikan antar wilayah. Kedua, rendahnya keterampilan digital di era revolusi industri 4.0. Dan yang ketiga, distribusi tenaga kesehatan yang masih belum merata. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah solusi, yaitu pemerataan akses pendidikan berkualitas, peningkatan literasi digital tenaga kerja, serta penguatan sistem kesehatan dengan distribusi tenaga medis yang adil. Dengan langkah yang konkret dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan adaptif, sehingga siap bersaing di tingkat global. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.